Halo, perkenalkan nama saya Richard Lestiawan, saya dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting pada IP versi 4 dengan VLSM. Materi ini berada di dalam mata kuliah praktikum jaringan komputer. Mari kita masuk saja. Di sini ada sebuah skenario, Anda adalah seorang admin jaringan dari sebuah perusahaan Z. Anda diminta untuk membuat skema pengalamatan subnetting VLSM untuk topologi berikut dengan blok IP address 172.16.128.0 dengan prefiks 17. Ini untuk topologinya. Untuk net 1 kebutuhannya 2000 host, kemudian net 2 4000 host, net 3 itu 1000 host, kemudian net 4 500 host, dan juga net 5-nya 8000 host, dan net 6 16000 host. Kemudian di sini juga ada jaringan antar router ya, yang menghubungkan antar router dengan router. Untuk router HG dan BR1 itu merupakan net 7, HG dengan BR2 itu net 8, dan juga BR1 dengan BR2 itu net 9. Kemudian kita masuk saja ke langkah-langkah untuk subnettingnya. Langkah pertama itu kita harus mengurutkan jaringan berdasarkan kebutuhan host yang paling banyak. Dari yang di sini tadi, kita urutkan berdasarkan kebutuhan host paling banyak. Maka didapatkan net 6, kemudian net 5 dengan 8000 host, kemudian net 2 4000 host, net 1 2000 host, kemudian juga net 3 1000 host, net 4 500 host, dan juga ini jaringan yang menghubungkan antar router, di mana ini kebutuhannya masing-masing 2 host semua ya. Kemudian untuk total subnetnya itu ada 9 subnet. Kemudian untuk jumlah hostnya itu 31.506 host. Host ya maksud saya. Begitu. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk langkah kedua, kita cek apakah dengan prefiks ini, prefiks dari blok IP ini itu memenuhi enggak untuk jumlah host yang dibutuhkan. Kalau kita lihat dari prefiks 17, itu jumlah hostnya kita dapatkan dari untuk IP versi 4 itu kan ada 32 bit. Berarti untuk host portionnya kalau prefiks 17 ada 15 bit. Maka 2 pangkat 15 hasilnya 32.768 host yang dapat digunakan di prefiks 17 ini. Sedangkan untuk kebutuhannya di sini 31.506 host. Di sini jumlah hostnya 31.506 yang dibutuhkan. Sedangkan untuk prefiks 17 itu menyediakan 32.768 host. Berarti untuk prefiks ini dapat digunakan untuk subnetting di blok IP ini. Sehingga blok IP blok ini dapat digunakan. Untuk langkah 3, sekarang kita mengecek untuk IP ini 172.16.128.0 apakah itu merupakan IP awal untuk prefiks 17 ini. Jadi IP-nya kan ini 172.16.128.0, kemudian subnet masknya 255.255.128.0. Untuk mengecek apakah itu IP awalnya atau bukan, ini kita lakukan operasi AND. Nah, jadi kalau 172.16 kemudian subnet max-nya itu 255.255, ini kan 111 semua nih untuk bitnya. Berarti dia tetap tulis saja tetap 172.16 hasilnya tetap. Kemudian untuk ini 128 dengan 128 dan 0 dan 0-nya ini kita ubah ke bit. Maksud saya ke biner. Jadi kita lakukan operasi AND dalam biner. 1 di AND-kan dengan 1 hasilnya 1. Ini 0 di AND-kan dengan 0 hasilnya 0 semua. Berarti tetap 128.0. Berarti di sini untuk IP awalnya 172.16.128.0. Dengan kata lain, blok IP-nya ini merupakan IP awalnya langsung ya. Jadi untuk jaringan yang pertama kita langsung menggunakan IP awalnya ini. Nah, kita lanjut ke langkah 4. Langkah 4 ini kita akan mencari untuk IP broadcast, IP networknya, kemudian juga
next IP-nya itu berapa. Ini apa yang kita urutkan tadi. Nah, di sini kita gunakan untuk melakukan ini. Konfigurasi gitu ya, kurang lebih. Jadi kita akan mencari untuk IP broadcast-nya berapa dan juga next IP-nya berapa. Jadi untuk IP awal 172.16.128.0 kan, untuk digunakan di net 6 dengan kebutuhan 16.000 Hz. Kita pakai prefix berapa untuk di IP ini? Kebutuhannya 16.000 Hz, berarti kita menggunakan prefix 18. Prefix 18 ini ketersediaan hostnya ini 32 dikurangi 18 yaitu 14. 16.384 host yang dapat digunakan di prefix 18. Nah, ini untuk di sini untuk host-host yang ada di sini 16.384 dan juga 32.768 itu belum dikurangin 2 untuk IP network dan IP broadcast. Kan harusnya untuk IP host itu kan dikurangin 2. Sekarang kita langsung masuk aja ke skema pengalamatannya. Skema pengalamatan. Nah, untuk IP networknya ini kan 172.16.128.0. Kemudian subnet masknya prefix 18. Prefix 18 itu berarti 255.255.192.0. Kemudian ini masih sama 172.16. Di sini IP broadcast-nya juga 172.16. Next IP-nya juga masih sama. Ini juga merupakan hasil DN-kan ya antara IP network dengan subnet masknya. Karena DN-kan dengan 255 maka tetap di sini 172.16. Nah, kemudian 128 dan 192. Ini kan akan di-end-kan juga. Untuk mencari IP broadcast, kita tinggal gini. Untuk langkah keempat, kita akan melakukan pengalamatan untuk net-netnya ya, atau jaringan-jaringannya. Jadi kita melakukan pengalamatan berdasarkan urutan yang tadi sudah kita gunakan di sini. Yang sudah kita lakukan di langkah yang pertama. Untuk itu kita mulai dengan net 6. Nah, ini kita gunakan untuk di net 6 terlebih dahulu dengan kebutuhan 16.000 host. Di mana IP awal yang kita gunakan ini 172.16.128.0. Kenapa kita pakai prefixnya prefix 18? Karena di prefix 18 itu hostnya yang dapat digunakan itu ada sebanyak ini 16.384 dan ini belum dikurangi 2 ya. 2 itu apa aja? IP network dan IP broadcast. Nah, untuk IP network dan subnet mask kita sudah ada kan ini 172.16.128.0 ini saya ubah jadi biner. Nah, di sini untuk membedakan host portionnya itu yang ini. Nah, ini host portion, sedangkan ini adalah network portionnya. Garis di sini ini untuk membedakan antara host portion dan network portion. Untuk mencari IP broadcast gampang. Kita tinggal mengcopy ini IP network ke sini dan mengubah semua host portionnya jadi 1111111. Jadi dari sana baru kita ubah lagi ke desimal. Jadinya seperti ini. Jadi kita tinggal mengcopy aja semuanya dari IP networknya ini. Dari segini copy ke sini, kemudian untuk host portionnya diubah jadi 1 semua. Sedangkan untuk next IP-nya kita juga copy dari IP network ini ke sini, kemudian bit terakhir. Nah, ini bit terakhir di network portion kita ubah ya, atau kita tambahkan 1 gitu, atau kita ganti jadi 1. Kalau 0 berarti kita akan 1 0 di sini, 0 yang di belakang berubah jadi 1. Kalau misalnya 0 1 kita ubah jadi 1 0. Nah, kalau 0 1 kita ubahnya jadi 1 0. Jadi secara nggak langsung kalau kita mau cari IP broadcast gampang. Kita cari dulu next IP-nya. Kemudian kita kurangin 1. Nah, jadi kita ketemu untuk IP broadcast-nya.
Begitu untuk cara gampangnya mencari IP broadcast. Kita cari dulu next IP-nya. Jadi untuk net 6 kita sudah dapatkan, berarti IP networknya ini dengan subnet masknya ini atau prefix 18 dan IP broadcastnya ini. Next IP 172.16.192.0 akan digunakan di net 5. Jadi ini kita akan melakukan pengalamatannya itu berdasarkan urutan jumlah host yang dibutuhkan. Berarti untuk net 5 IP yang digunakan ini 172.16.192.0 didapatkan dari ini tadi. 192.0 dengan kebutuhan 8000 host, maka kita menggunakan prefix berapa untuk menampung 8000 host ini. Kita menggunakan prefix 19 di mana kita mendapatkan dari 2 pangkat 13 yaitu 8192 host. Untuk net 5 udah di IP networknya 172.16.192.0, subnet masknya 255.255.224.0. Ini untuk berapa ini berarti 16 bit di belakang kita ubah menjadi biner. 192 berarti 1100, kemudian 0000, 224 berarti satunya ada 3 kali, kemudian 0. Untuk itu kita untuk mencari IP broadcast sama, kita copy IP networknya. Kita copy, kemudian kita ubah untuk host portionnya jadi satu semua. Sedangkan untuk next IP kita copy juga dan 0 di sini kita ubah menjadi 1. Hasilnya sama dengan ini. Sama dengan subnet masknya. Berarti untuk next IP-nya 172.16.224.0. Sedangkan IP broadcast-nya tinggal kita kurangin 1 aja. Atau kita mengubah host portion-nya menjadi 1 semua dan kita ubah menjadi desimal yaitu 172.16.223.255. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita ke net 2 dengan kebutuhannya 4000 host. Kita menggunakan IP-nya ini 172.16.224.0. Kita menggunakan prefix 20 dengan ketersediaan host 4098. IP networknya ini 172.16.224.0. Untuk 16 bit terakhir kita ubah menjadi biner. Digunakan untuk mencari next IP-nya supaya lebih gampang. Jadi ini kita copy aja. Kemudian bit yang paling terakhir untuk network portion kita ubah. Nah ini diubah menjadi 1 berarti 240. IP broadcast-nya dikurangi 1. Maka untuk IP broadcast-nya 172.16.239.255 atau bisa mengubah host portion-nya menjadi 1 semua, kemudian kita ubah menjadi desimal lagi. Jadi untuk net 2 kita sudah dapat IP awal dan juga subnet masknya. Sekarang kita ke net selanjutnya yaitu net 1 2000 host. IP awalnya ini kita menggunakan prefix 21 karena membutuhkan 2000 host, maka prefixnya prefix 21 di mana host yang dapat digunakan ada sebanyak 2048 host. Ini IP networknya. Nah, ini IP networknya kita copy lagi ke sini. Kemudian kita ubah ini menjadi 1. Berarti dia 248. Berarti IP broadcast-nya berapa? Tinggal dikurangin 1. 247.255. Begitu. Sekarang kita sudah dapat untuk net 1. Selanjutnya net 3 IP-nya ini dari sini 172.16.1.248.0. Nah, ini kemudian kita menggunakan prefixnya 22 karena kebutuhannya 1000 host dan prefix 22 dapat menampung sebanyak 1024 host.
Sekarang kita copy lagi ini untuk IP networknya. Setelah di copy, kita ubah untuk bit terakhir dari network portion jadi 1. Nah, ini kemudian kalau didesimalkan jadi 252. Untuk mencari IP broadcast, kita kurangin 1 jadinya 251.255. Sudah selesai untuk net 3. Kemudian kita ke net 4 dengan kebutuhan 500 host, maka prefix yang digunakan 23. Didapat dari 32 dikurangin 23 sama dengan 9. 2/9 sama dengan 512 host yang dapat digunakan di prefix 23. Kemudian kita gunakan lagi cara yang sama untuk mencari next IP dan juga IP broadcastnya. Subnet masknya udah bisa didapatkan. Prefix 23 berarti untuk network portionnya itu 23 bits. Maka dari itu, nah ini 16 ditambah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi network portionnya itu 23 bits bernilai 1 semua. Oleh karena itu, berarti di sini 254. Kemudian di sini kita ubah lagi nolnya jadi 1. IP selanjutnya kita udah dapatkan. Maka dari itu IP broadcastnya juga bisa kita dapatkan 253.255 atau IP berikutnya dikurangin 1. Kemudian sudah selesai untuk net 4. Kita cek tadi di net 6 sudah, net 5 sudah, net 2 sudah, net 1 sudah, net 3 sudah, dan net 4. Tinggal 3 ini atau jaringan antar router. Nah, ini. Yang pertama HAKI dan BR1. Untuk HAKI dan BR1 kita menggunakan IP awalnya ini. Dari sini kan 2540. Kebutuhannya cuma 2 host. Karena 2 host kita bisa menggunakan prefix 30. Yaitu dimana pada prefix ini kita bisa gunakan 4 host, tapi sebenarnya yang bisa kita gunakan hanya 2. Karena 2 sudah digunakan untuk IP network dan 2 juga sudah digunakan untuk IP broadcast. Jadi IP networknya dapat, subnet masknya prefix 30 berarti 255.255.255.252. 252 kalau dibinarkan jadi 111111100. Kemudian kita cari next IP-nya. Jadi next IP-nya ini kita ubah jadi 1. Kalau didesimalkan berarti 254.4 dikurangi 1 254.3 atau kita ubah host portionnya jadi 11. Karena di sini dia cuman menyediakan 4 host, sama saja seperti ini, 0 ditambah 4. Maka di sini 4. Gitu. Dan selanjutnya untuk jaringan antara router HAKI dengan router BR2 kebutuhannya sama 2 host, berarti kita pakai prefix 30 juga. IP networknya ini kita copy lagi ke sini atau bisa juga ini karena pakai prefix 30 ketersediaannya 4 kita tambah 4 aja untuk desimal paling belakang. Nah, di sini 8. IP broadcastnya dikurangi 1, subnet masknya sama. Kemudian ini untuk BR1 jaringan antara router BR1 dan BR2. Kebutuhannya sama 2 host, pakai prefix 30. Ini kita copy, kita ubah bit paling belakangnya menjadi 1. Itu kemudian dapat kita ubah jadi desimal, next IP-nya dapat, IP broadcast-nya berarti ini 254.11. Subnet masknya 255.255.255.252. Jadi jaringan untuk antar router ini kita menggunakan prefix 30 semua. Nah, ini untuk rangkumannya. Setelah tadi semua itu saya rangkum di sini menjadi dalam satu tabel supaya nanti tidak bingung
untuk menggunakan di paket tracernya. Setelah itu mari kita lanjut ke paket tracer untuk membuat topologinya dan juga melakukan konfigurasi IP address-nya. Mari kita berpindah. Sekarang kita akan berpindah ke paket tracer. Sekarang kita buat dulu. Untuk routernya kita menggunakan router 1941. Nah, ini saya besarkan 1941 sebanyak 3 router. Kita ubah dulu untuk namanya. Ini Haki. Kemudian ini BR1 dan juga ini BR2. Kita cek benar Haki BR1 BR2. Kemudian kita sekarang mengeset untuk jaringan yang ada di sini. Jaringan atau tadi sudah kita beri nama untuk NAT 1, NAT 2, NAT 3, NAT 4 dan juga NAT 5, NAT 6. Di sini saya menggunakan satu PC sebagai representasinya. Jadi di sini saya ubah untuk preference-nya, jadi kita nantinya bisa lihat untuk port labelnya. Oh, sudah. Nah, ini kita ubah jadi untuk NAT 1. Kemudian ini NAT 2. NAT 3. Di sini NAT 4. Sini NAT 5. NAT 6. Oke, sudah selesai. Kemudian ini kita hubungkan dengan kita gunakan dengan copper straight through. Ini gigabit 000. Fast Ethernet 0 dengan gigabit 000. Kemudian yang ini gigabit 01. Gigabit 01 dengan Fast Ethernet 0. Kemudian yang ini gigabit 01. Sedangkan ini berarti gigabit 000. Yang sini gigabit 01. Sini 00. Di sini antar router menggunakan serial DCE. Serial DCE di sini routernya harus menambah modul. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menghubungkan antar routernya ini ya. Kalau kita lihat di topologinya ini menggunakan serial DCE. Nah, di sini routernya ini belum ada modulnya. Oh, di sini belum muncul. Cuma muncul CLI-nya. Kita ke option, preference. Sudah. Nah, kemudian kita matikan dulu. Kita masukkan modul yang ini. HWIC 2T. Ini di sini 2 port serial high-speed one interface card providing 2 serial ports. Kita tinggal tarik aja ke sini, kita hidupkan lagi. Dan begitu juga yang di sini. Kita matikan dulu. Kita hidupkan lagi. Sini juga. Oh.
Oke, sudah. Sekarang kita pakai yang serial DCE yang pakai clock rate. Kita cek serial 001 dengan 000. Nah, di sini 010, di sana 000. Ternyata untuk nama serialnya beda. Kita mengikuti aja yang ada di sini. Kita di sini 010 dengan 011. Dan yang di sini 001 001. Kita sepakati aja berarti gini. Saya bikin SE 000 sama dengan 000 itu berarti sama dengan 000 berarti sama dengan 000 berarti 011. Kemudian SE 001 sama dengan, kalau enggak 001 jadi 011, sedangkan ini oke, gitu. Sekarang kita ubah aja, berarti ini tadi 001 dengan 000. 001 itu yang kita pasang lagi di sini 001 dengan 000. 001 itu berarti ini dengan 000. 000 berarti 010. Dan ini 001 dengan 001. 001 berarti 011 dengan 011. Kemudian di sini 000 dengan 0000. Dengan 000. Oke, berarti sudah. Sekarang kita tinggal membuat untuk keterangannya. Untuk di sini berarti saya bukakan. Nah, ini. Untuk net 6 berarti 172.16.128.0 dengan prefiksnya 18. Kebutuhannya 16.000 host. Oke. Kemudian ini antara Haki dengan BR1 16.128 Haki dengan BR1 .254.0. .254.0 prefiks 30. Oke, sudah. Untuk net 1 berarti ini BR1G00 172.16.240 72.16.240.0 dengan prefiksnya 21. Kebutuhannya itu net 1 2000 host.
ini sekarang kita copy aja ke sini. Bisa nggak ya? Nah, ke sini. Net 2 itu 224 prefix 20. 224 prefix 20 kebutuhannya 4000 host. 16 224 prefix 20 kebutuhannya 4000 host. Kemudian untuk net 3 itu, nah ini BR2G01 248 prefix 22. 248 prefix 22 prefix 22 kebutuhannya 1000 host. Sudah. Kemudian untuk net 4 itu 252 prefix 23. 252 prefix 23 kebutuhannya 500 host. Kemudian untuk ini net 5 itu 192. 192. Jadi kalau 192 itu prefixnya 19. Itu enggak 19. Ya, oke. Ini Haki G01. Sekarang untuk yang ini. Ini antara Haki dengan BR2. Haki BR2 itu 2544. Jadi ini 2548. Oke. Oke, sudah selesai. Jadi di sini tuh ini titik 1. Ini untuk penanda berarti yang ini 172.16.128.254.1. Kemudian nah, titik 1 berarti di sini titik 2. Di sini titik 9. Titik 10. Nah, ini sini berarti titik 5. Ini titik 6. Oke. Sekarang kita sudah selesai untuk membuat topologi dan juga pengalamatannya ya. Jadi di sini ini untuk di router Haki berarti nanti IP-nya 172.16.128.254.1. Di sini 172.16.128.254.2. Sekarang kita setting untuk di sininya dulu.
Berarti 172.16.128.10. Di sini untuk PC-nya saya menggunakan belakangnya 10 semua ya. Jadi ini apa? 16 bit 8 bit terakhir saya menggunakan 10 atau desimalnya 10. Prefix 18 berarti 18 itu 18.192.0. Default gateway-nya berarti 172.16.128.1. Default gateway-nya berarti menggunakan IP pertama dari sini. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut lagi tadi di sini. Sekarang kita ke sini. Di 172.16.240.10. Prefix 21 itu 248. Ini menggunakan IP pertama untuk default gateway. Sekarang kita ke net 2 172.16.224.10. Prefix 20 berarti 16 248.0 20 240. Oke, tik 16 tik 224.1. Kan ke net 3 172.16.248.10. Prefix 22 berarti 16 berarti 252. Oke, tik 16 tik 248.1. Net 3 sudah, sekarang ke net 4 172.16.252.10. Prefix 23 berarti 25. Prefix 23 254 berarti 2540. Oke, 172.16.252.1. Oke, net 5 terakhir 172.16.192.10. Sana maksnya 19 itu berarti 224 2.16.192.1. Oke, ntar ini kebanyakan. Nah, jadi untuk yang di bagian PC-PC-nya atau untuk yang merepresentasikan itu sudah benar ya. Untuk merepresentasikan sebanyak 16.000 host, 2.000 host, 4.000 host itu sudah benar. Sekarang kita tinggal menyeting untuk routernya. Ke CLI. No. Label. Ini mengapa tulisannya kecil sekali? Hostnya berarti ini Haki. Oke, ntar saya mau mencari cara untuk membesarkannya dulu. View.
Oke, sudah besar. Sekarang kita masuk ke untuk menyeting interface. Interface G00. Interface G00 IP at 172.16.128.1. Prefix 18 berarti 255.25192.192.0. Oke, no shot. Sudah untuk G00. Sekarang G01 IP at 172.16.192.0 prefix 19 255.225.224.0. Oke, no shot. Sudah, sekarang kita ke interface serial 010. Serial 010 itu berarti kan kalau di sini 010 itu 000. Ntar kita cek di sini. Topologi 000 itu ke sini ya. Di 000. Oke. 000 itu yang ini. IP at 72.16.128. Tar ini kebanyakan ini. 254.1. Nah, kenapa ada 128-nya? Kita cek lagi di rangkumannya. Nah, 162540 kan. Ini juga berarti. Oke, sekarang kita lanjut lagi. 172.16.254.1 dengan prefix 30. 255.255.255.252. Oke, no shot. Kemudian clock rate-nya kita ubah jadi 64.000. Oke. Exit. Sudah selesai untuk H-key. Sekarang untuk BR1. CLI. Masih booting karena tadi mati. Kita cek ini. Nah, kita ke yang BR2 dulu. Kita ulang lagi. No. BR2 interface G00 IP at 172.16.255.255.255.25 prefix 23 itu berarti 254.0. No shot. Interface gigabit 01 kemudian IP at 172.16.255.255.252.0 no shot. Kemudian interface
serial 010, jadi yang terhubung dengan ini IP at 172.16.254.10 prefix 30 255 255 255 252. Oke, no shut. Oke, sudah selesai untuk itu interface 011 IP at 172.16.254.6 255.255.255.255.252. Oke, no shut. Oke, exit. Sudah. Kemudian sekarang yang untuk yang ini clock rate-nya tadi sudah 010. Ini serial 011-nya belum. IP at 172.16.254.5 255.255. No shut. Clock rate 64.000. Oke, exit. Sekarang ke BF1 ini habis saya ubah tadi. No. Nah. Interface G00 itu 72.16.240.1 fix 21 jadi 248.0. No shut. Sekarang G01 1 prefix 20. Prefix 20 itu berarti 240. No shut. Kemudian interface S 010 berarti titik 16.254 ini 2 berarti tar. Ini untuk 010 itu 1, ini berarti 2. Titik 1 titik 2. Dua lima empat dua 255.255.255.252. Oke, no shut. Kemudian clock rate 64.000. Oke. Interface S011 IP at 16 254.9 255.255 no shut supaya dia interface-nya berubah hidup. Kemudian clock rate 64.000. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Kemudian untuk
meroutingkan data atau pesan yang ada, kita menggunakan protokol RIP atau RIP versi 2. RIP ini digunakan untuk meroutingkan data di antara router ini. Caranya tinggal ke sini, kemudian kita masuk ke routing. Kita masuk ke bukan routing, router, RIP, ke var 2. Caranya gimana? Kita tinggal mendaftarkan jaringan-jaringan yang ada di dalam sini. Ditinggal seperti ini. Net 172.16.240.0, kemudian net 172.16.224.0, kemudian net 172.16.254.0, net 172.16.254.8. Tinggal begitu saja untuk mendaftarkan alamat jaringan-jaringan yang ada di router itu. Jadi kita menggunakan RIP versi 2 untuk meroutingkannya. Kemudian kita cek juga apakah sudah benar untuk IP address dan juga prefix-prefixnya. Untuk gigabit 00 prefix 21, gigabit 01 prefix 20, IP address-nya juga kita cek apakah sudah benar 2241, 2542, 2549 dan prefixnya 30. Dan di sini untuk di BR2 2521 prefix 23, 2481 prefix 22, kemudian 25410 dan juga 2546 prefix 30. Di sini ini berarti 1281 prefix 18, 1921 prefix 19, dan 2541 prefix 30 dan juga 254 ini berapa? 5 prefix 30 ya, sudah betul. Sekarang kita tinggal daftarkan untuk yang RIP ini. Router RIP versi 2 net 72.16 untuk di BR2 di 16.248 248.0 dia net 72.16.252.0 net 172.16.254.8 yang ini. Kemudian net 172.16.254.4. Oke, sudah untuk di router BR2. Sekarang di router Haki. Router RIP var 2 net 172.16.128.0 net 172.16.192.0 net 172.16.254.0 net 172.16.254. Berapa ini? 8. Titik 4. Oke, berarti sudah selesai. Exit. Sekarang kita coba mengirimkan pesan. Apakah berhasil? Dari sini ke sini. Nah, untuk pertama kali pasti gagal karena dia kayak memulai awalnya menginisiasi, jadi yang kedua baru successful. Sekarang kita coba dari sini ke sini. Apakah berhasil? Sukses juga. Dari sini ke sini.
berhasil juga. Kemudian kita cek lagi dari sini ke sini. Berhasil. Tak, dari sini ke sini. Berhasil juga. Hasil sini harusnya berhasil juga. Oke, jadi berhasil ya. Berarti untuk praktikum atau percobaan subnetting VLSM mulai dari di sini, mulai dari di skenarionya, bagaimana cara mendapatkan IP awalnya, langkah-langkahnya untuk mengecek IP bloknya itu apakah IP awal, kemudian juga mencari next IP broadcast, dan juga mencari prefix yang tepat, dan juga pengimplementasikannya dalam paket tracer. Berarti apa yang sudah kita pelajari berhasil. Sekian saja untuk materi ini. Kalau ada kesalahan kata atau sesuatu yang kurang jelas, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati.